Halo, saudara, apa kabar Anda hari ini? Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya, Vina Putri. Saudara, lingkungan adalah salah satu aspek terpenting di kehidupan manusia. Namun pesatnya pembangunan dan pertumbuhan penduduk, lingkungan semakin terancam. Peran masyarakat pun guna menjaga kelestarian lingkungan sangat penting. Sejauh mana masyarakat memahami hal ini? Di studio sudah hadir narasumber, ada Kak Alaika Rahmatullah SSI selaku manajer program Ekoton. Halo Kak Alaika, apa kabar? Halo Kak Vina, kabar baik. Alhamdulillah. Kemudian ada Kak Rafika Brilianti SSI selaku Kepala Laboratorium Mikroplastik Ekoton. Halo Kak Rafika, apa kabar? Halo Kak. Baik. Baik ya untuk hari ini. Langsung saja kita hari ini akan membahas aksi nyata pelestarian lingkungan efektifkah. Nah saudara, kita akan berkenalan bersama dengan komunitas Ekoton. Nah ini sebenarnya komunitas yang seperti apa yang melatar belakangi terbentuknya komunitas ini? Ya. Jadi Ekoton sebenarnya adalah singkatan dari Ecological Observation and Wetlands Conservation, atau artinya itu Yayasan Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah. Jadi kami berdiri sejak tahun 1996, latar belakangnya cikal bakalnya itu dari Universitas Erlangga sebagai kelompok studi. Yang kemudian kami di tahun 2000 kami berdiri secara independen keluar dari UNER. Dan kami concern di bidang pelestarian ekosistem lahan basah gitu ya. Kemudian pelestarian lingkungan, sungai, dan pengurangan sampah plastik salah satunya. Jadi seperti itu. Baik, alasannya apa? Lebih concern ke pelestarian lingkungan begitu? Iya, jadi memang karena rasa keprihatinan kami terhadap kondisi sungai. Jadi waktu itu pendirinya adalah Pak Prigari Sandi gitu, yang mendapatkan penghargaan Goldman Environmental Prize pada tahun 2011 karena usahanya dalam melindungi sungai-sungai yang ada di Jawa Timur, salah satunya Sungai Berantas gitu. Dan ya karena semakin tahun ternyata memang kondisinya Sungai Berantas itu kondisinya semakin memprihatinkan. Belum lagi ketika musim panas kita menemui fenomena ikan mati massal gitu ya. Ya karena kualitas airnya menurun, kemudian dan yang terakhir ternyata memang Jawa Timur menjadi provinsi paling terkontaminasi mikroplastik tertinggi di Indonesia gitu. Jadi itu. Oke, Jawa Timur ya, Jawa yang Timur, paling yang tertinggi paling begitu ya. Baik, ini kapan untuk komunitas Ekoton ini terbentuk? Di tahun 2000, ya cikal bakalnya tahun 1996. 96 itu ya, oke. Dan ini komunitasnya di wilayah mana saja untuk kerjanya? Iya, jadi untuk Ekoton sendiri kami base-nya itu ada di Gresik gitu ya, tapi wilayah kerjanya itu seluruh Indonesia. Jadi kami punya partnership gitu ya di berbagai macam kota, provinsi gitu ya. Dan di situ adalah partner kami dalam melakukan usaha pelestarian lingkungan, kemudian konservasi sungai gitu. Kemudian juga melakukan partner untuk edukasi ke masyarakat, itu salah satunya. Jadi seluruh Indonesia sudah ada. Dan di luar Indonesia Kak? Di luar Indonesia, ini di mana nih? Kerjasamanya kemarin itu kita kerjasama sama Korea Selatan. Korea Selatan, kemudian ya di Kanada dan sebagainya, ada komunitas namanya IPEN. IPEN itu tentang senyawa toksik plastik dan lain sebagainya. Kemudian ada Gaia dan Break Free from Plastic. Nah, Break Free from Plastic ini biasanya ALEC yang melakukan kegiatan namanya brand audit gitu. Kita melakukan kegiatan kampanye ya seluruh dunia gitu. Sejauh ini kalau di luar negeri ini memang dari Korea Selatan aja begitu ya? Ya, Korea Selatan dan sebagainya kan. Kalau Korea Selatan kemarin terakhir itu ya kebetulan saya terkait senyawa kimia dalam produk personal care gitu. Baik, untuk fokus kegiatan kali ini, program kerjanya ini meliputi apa saja kalau boleh tahu? Ya, untuk fokus saat ini kami lebih banyak di edukasi ya, edukasi, kemudian pengurangan plastik sekali pakai. Kemudian kami kampanye refill gitu. Kemudian ada juga program kerja terkait ya ini yang baru ronda sungai gitu ya, ronda sungai dalam menjaga ekosistem sungai itu. Karena memang ya pasti dalam pelestarian sungai pemerintah itu dalam seluruh kegiatan mengawasi sungai itu butuh partner ya. Kami sebagai kelompok masyarakat yang kemudian punya rasa kecintaan kepedulian terhadap sungai gitu ya, sehingga kami ini merasa perlu, sehingga kami perlu untuk melakukan ronda sungai untuk menjaga ekosistem sungai itu. Tantangan yang dihadapi oleh teman-teman dari komunitas Ekoton apa saja nih selama bergabung? Ya banyak sekali sih Kak tantangannya, terutama ketika edukasi ya, karena nggak semua orang kan langsung sadar, oh ternyata plastik itu berbahaya, nggak semua orang seperti itu.
ada yang orang yang nggak peduli apa nih, orang nggak dampaknya nggak langsung dalam tubuhku gitu kan, nggak langsung tiba-tiba kita sakit gitu kan, emang terutama ya mikroplastik gitu kan, mikroplastik memang dampaknya nggak secara langsung dalam tubuh kita, 2 hari 3 hari itu nggak akan terasa, tapi 5 tahun 10 tahun itu pasti akan terasa ketika mikroplastik masuk dalam tubuh kita, maka mikroplastik dapat menghambat metabolisme dalam tubuh kita. Kemudian ketika metabolisme dalam tubuh kita juga terhambat, maka akan mengganggu organ-organ yang bekerja dalam tubuh dan akan menyebabkan kanker, kemudian akan menyebabkan tumor, diabetes dan lain sebagainya gitu. Memang itu jangka panjang gitu. Makanya kita kan early warning dari sekarang atau mencegahnya dari secara dini gitu. Tantangannya seperti itu. Lalu untuk hal-hal yang menarik yang kalian dapatkan selama bergabung di Ekoton apa nih? Ya, tantangannya adalah yang pertama itu sangat sekali banyak tantangan, salah satunya ya karena medan sungai kan macam-macam ya. Ada yang terjal gitu, ada yang landai. Ternyata memang dalam usaha untuk memantau ekosistem, kemudian dalam pengambilan sampel dan kami kan juga memonitoring sumber-sumber pencemaran nih, salah satu mulai dari industri, kemudian sampah domestik. Dan ternyata memang itu sangat susah. Sangat susah itu ketika dan banyak sekali masyarakat yang masih belum sadar gitu, itu kemudian juga menjadi tantangan, sehingga banyak bahkan masyarakat bilang lapo sih mas neng kali sampai kayak gitu kan, artinya meremehkan, padahal sungai itu adalah simbol dari peradaban, ya kan, simbol dari peradaban. Ketika sungainya bagus maka bisa menjadi indikator kota ataupun daerah tersebut berarti bagus gitu. Dan ternyata kalau di Indonesia ini justru sebaliknya, banyak yang tidak peduli terhadap itu. Dan harapannya adalah memang kami pengen ini sih, seluruh masyarakat Indonesia itu tahu dan betapa pentingnya ekosistem sungai bagi kita, bagi kehidupan. Padahal sungai itu sebagai urat nadi kita sendiri. Harapannya seperti itu. Tapi banyak orang yang belum mengerti. Kemudian dari industri-industri juga banyak sekali yang mereka kucing-kucingan ya. Biasanya kucing-kucingan itu dalam artian ketika nggak ada yang ngawasi mereka membuang limbah. Tapi ketika jadi memang seperti itu. Itu yang membuat tantangan-tantangan yang dari kami itu untuk bisa melewati itu ya, harus bisa menuntaskan bagaimana caranya kami itu supaya bisa semuanya saling bahu-membahu dalam menjaga ekosistem sungai. Iya, karena ronda sungai juga nggak pagi hari, siang hari gitu Kak. Kita malam hari pun itu melakukan investigasi ke outlet limbah. Jam 1 dini hari harus bangun gitu kan. Sepanjang waktu ya artinya di sini. Karena kan nggak luput dari pembuangan limbah kan, nggak diolah ataupun diolah itu biasanya kalau malam hari itu nggak diolah gitu limbahnya. Nah gitu kita merekamnya di situ. Baik, pelestarian lingkungan ini masih menjadi fokus dalam kegiatan di komunitas Ekoton. Menurut Anda seperti apa update lingkungan yang ada di sekitar? Apakah sampah atau pencemaran lingkungan ini makin masif ataukah berkurang? Tapi kita akan bahas nanti ya di segmen berikutnya, begitu di segmen 2. Tetap bersama kami saudara di Sapa Jatim. Anda masih bersama kami saudara di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan Kak Alaika dan Kak Rafika dari komunitas Ekoton. Nah, menurut pengamatan dari Kak Rafika dan juga Kak Alaika ini selama program kerja pelestarian lingkungan yang ada di sekitar, contohnya di sungai-sungai begitu ya. Ini bagaimana untuk update terbarunya? Masihkah untuk sampah-sampah seperti plastik, kemudian pencemaran limbah dari pabrik ini masih banyak ditemukan begitu di lingkungan sekitar? Bagaimana untuk update-nya? Ya, yang pertama itu kami melakukan brand audit ya. Brand audit itu mengidentifikasi sampah-sampah plastik yang bocor ke lingkungan. Jadi kami saat ini sudah kurang lebih 147 lokasi itu sudah kami identifikasi seluruh Indonesia. Jadi kemudian kami menemukan ternyata sampah-sampah plastik yang bocor ke lingkungan itu didominasi oleh plastik sekali pakai, kemudian sachet gitu salah satunya. Kemudian di daerah Jawa Timur sendiri itu memang kami menemukan banyak sekali timbulan sampah di bantaran-bantaran sungai. Kemudian hal itulah yang membuat keprihatinan kami, sampah-sampah plastik ini ternyata bisa lebih berbahaya ketika dia terpecah menjadi partikel kecil, mikroplastik itu tadi.
Yang paling Iya. mendominasi di sini adalah masih sampah plastik begitu ya. Sampah plastik mendominasi. Jadi terutama Oke. kemasan sachet gitu dan plastik sekali pakai. Iya. Baik. Padahal di peraturan ya Kak, di PP nomor 22 tahun 2021 itu ada parameter baru yaitu sampah. Nah, sampah di sungai itu harus nihil, artinya nggak boleh ada di sungai. Tapi nyatanya sekarang kan masih banyak sampah di sungai gitu. Nah, itu kita akan menekankan advokasi itu sih Kak. Kita penelitian di sungai, melakukan apakah ya brand audit tadi di mana titik timbulan sampahnya. Nah, seperti itu. Nah, ini sebagai masyarakat yang konsumtif begitu ya, karena tidak lepas dari penggunaan plastik di sekitar. Bisa nggak sih kita 0% untuk tidak memakai bahan plastik? Bisa? 0% buktinya kami bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, baik. Tinggal penerapannya yang seperti Iya. apa begitu ya, untuk kesadaran dari masyarakat. Nah, ini bagaimana dari teman-teman Ekoton untuk menyadarkan masyarakat untuk mengurangi sampah plastik begitu? Sebenarnya kita flashback ke zaman dulu ya. Nenek-nenek kita gitu, orang-orang tua kita dulu itu tanpa plastik pun mereka juga bisa hidup gitu kan. Tapi sekarang justru sebaliknya, orang-orang merasa ketergantungan gitu. Jadi seakan-akan plastik ini bikin candu. Bikin candu ke masyarakat. Padahal ya mereka terlena dengan kepraktisan saat ini. Di balik itu semua, justru ada masalah lingkungan yang lebih besar. Mulai dari kerusakan ekosistem, kemudian kehancuran bumi, kemudian bencana ekologis dan lain sebagainya. Dan tantangannya adalah ya ini, padahal masyarakat ini harusnya banyak sekali dikasih edukasi ya untuk bahaya-bahaya plastik dan partikel plastik yang kemudian terpecah dari plastik besar itu ternyata bisa mereka membuat gangguan sistem hormon. Ya faktanya sekarang anak-anak SD gitu ya, itu mereka sudah mengalami gangguan hormon. Ya dampaknya apa? Menstruasi dini gitu. Kemudian orang-orang yang masih belum waktunya sudah menopause gitu. Dan banyak sekali ancaman kayak kesuburan manusia ya, utama yang laki-laki kesuburannya mulai berkurang karena kontaminasi mikroplastik. Dari mana? Dari yang dikonsumsi setiap harinya. Karena sekarang anak-anak SD, sekolah pelajar-pelajar kan disuguhi plastik-plastik sachet kan dalam jajanan kesehariannya mereka gitu. Dan ternyata ini yang membuat problem gitu. Membuat ya masalah di lingkungan kita gitu. Seperti itu. Iya Kak, itu udah terbukti sih bahwa di kemasan air minum yang beragam rasa itu ada soda, kemudian susu dan sebagainya, itu ternyata sudah terkontaminasi mikroplastik. Karena wadahnya itu kan wadahnya plastik ya. Nah, kemarin saya dan tim di laboratorium itu melakukan penelitian, ternyata di air minum yang bersoda, terus susu, teh itu ada mikroplastiknya gitu. Itu kemarin kita rilis di Instagram, itu yang paling banyak ada, nggak boleh sebut merek ya ini ya. Kemasan ya, apa itu? Kemasan Minuman ionik ya? Ionik ya, ionik itu paling banyak mikroplastiknya. Dan kita lagi berproses untuk melakukan FTIR. Nah, FTIR itu untuk melihat apakah polimernya itu seperti apa gitu, polimer plastiknya. Nah, itu dikonsumsi setiap minggu mungkin ya oleh masyarakat Indonesia pakai botol plastik itu gitu. Secara nggak sadar ya, masyarakat ini ternyata mengkonsumsi ada kandungan mikroplastiknya di sini. Nah, ini selain dari manusianya juga begitu ya, dampak kalau kita memang belum mampu untuk mengurangi plastik, penggunaan plastik. Kalau untuk dampak dari makhluk hidup yang lain yang ada di sekitar, contoh kan di sungai kan juga masih banyak ikan-ikan, kemudian masih ada tumbuhan juga mungkin di situ gitu, ataupun kerang-kerang gitu kan. Nah, ini bagaimana ini dampaknya di makhluk hidup lainnya? Ya, yang kami temukan itu kondisi saat ini di sungai gitu kan, karena mikroplastik itu ada yang bentuknya mirip kayak plankton. Jadi plankton itu adalah salah satu sumber makanan dari ikan yang ada di sungai. Nah, faktanya mikroplastik itu ketika mereka ada di sungai itu akan mengurangi keberadaan plankton yang ada di sungai. Sehingga apa? Ikan-ikan itu akan makan plankton. Jadi kekenyangan semu. Nah, ketika mikroplastiknya itu belum lagi kualitas airnya ketika buruk ya, dia akan mengikat polutan kayak logam berat gitu. Dari limbah-limbah yang kemudian dibuang kemudian mengandung kayak merkuri, amoniak dan lain-lain, itu akan diikat oleh mikroplastik. Ketika masuk ke tubuh ikan, akhirnya ikannya itu faktanya
dia bisa mengalami intersex. Intersex itu kalau bahasa awamnya itu bencong ya. Dia punya 2 kelamin gitu. Baik. Ya, kemudian dampaknya apa? Ikan nggak akan bisa bereproduksi kembali. Nah, akhirnya dampak jangka panjangnya, karena kalau ngomongin masalah lingkungan pasti jangka panjang ya. Dampak jangka panjangnya itu kepunahan ikan secara massal. Jadi sangat ngeri seperti itu. Ketika di sungai kita, di ekosistem kita sudah nggak ada ikan gitu, maka ya kita akan ketimpangan, kita akan susah gitu. Karena nggak imbang, alamnya sudah nggak imbang. Kalau berdampak pada ikan kemudian kita konsumsi ya sebagai manusia, kita ini juga ikut Iya. terkontaminasi Iya, itu. Apakah tidak terurai begitu ketika dimasak begitu? Iya, karena kan manusia sebagai tahta tertinggi dari siklus ekosistem kan Kak, dari plankton kemudian dimakan ikan kecil, ikan besar, kemudian dimakan manusia. Jadi mikroplastik yang dimakan plankton terus disalurkan ke mikroplastik dimakan ikan kecil itu akan bertambah akan bertambah seiring alurnya ke manusia gitu. Jadi bioakumulasi gitu. Misalnya di mana di plankton itu mikroplastiknya ada 3, kemudian di ikan kecil ada 3 berarti 3 tambah 3, kemudian ikan besar ada 3 berarti 3 kali 3, dan di manusia akan bertambah 3 kali 4 berarti 12 partikel. Jadi bertambah di manusianya gitu, akan semakin banyak di manusia ketika kita makan biota yang ada di ekosistem yang terkontaminasi mikroplastik gitu. Baik. Nah ini kalau dari komunitas ekoton sendiri ada nggak sih kerjasama dengan pemerintah ataupun stakeholder setempat begitu untuk mendukung kegiatan pelestarian lingkungan dan seperti apa untuk bentuk kerjasamanya? Ya. Jadi memang banyak sekali kerjasama gitu, karena memang kita kalau bergerak di bidang lingkungan gitu, kita nggak bisa berdiri sendiri, kita nggak bisa, pasti harus berkolaborasi. Berkolaborasi ya salah satunya kita dengan pemerintah. Salah satunya karena kami banyak sekali dan home base kami di Gresik gitu ya. Kami bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Gresik ya. Sehingga Ekoton masuk tim Gresik Kawasan Merdeka Sampah gitu ya. Dan memang bentuk kolaborasinya adalah pembentukan kampung-kampung zero waste. Jadi sekarang itu kami sudah punya di Gresik beberapa kampung itu yang menerapkan zero waste. Jadi masyarakatnya itu kami berikan edukasi, kemudian pendampingan. Kami kurang lebih sekitar 2 tahun ya melakukan pendampingan. Itu ternyata berhasil dalam memilah sampah, mengelola sendiri. Jadi sampah itu berhenti ke kawasan. Cuman hanya residu yang kemudian berakhir ke TPA. Jadi sampah-sampah residu itu kayak popok, kemudian tisu gitu ya dan lain-lain gitu. Dan ternyata ketika popok tisu itu diolah itu justru false solution, solusi palsu. Justru akan menimbulkan polusi lagi ke lingkungan. Karena kan sekarang banyak sekali yang kayak bikin paving block gitu dan lain-lain macam-macam. Dan itu justru bahaya ketika menjadi campuran untuk dibuat paving block dan lain-lain, karena akan melepas partikel mikroplastik karena di udara begitu ya. Jadi kalau misalnya kena panas, kena angin kan akan berterbangan, bisa masuk ke tubuh manusia. Harusnya bagaimana solusinya itu? Jadi memang solusinya itu ya harus kita diamankan di tempat yang khusus gitu. Jadi TPA itu harusnya hanya sampah-sampah residu yang tidak tercampur gitu. Jadi memang harusnya ya jauh dari pemukiman gitu dan lain-lain seperti itu. Jadi memang harus benar-benar steril dan ada pengelolaan khusus di sana. Jadi memang dalam pengelolaan sampahnya itu juga harus secara khusus steril dan aman. Dan faktanya ternyata selain itu kita juga sudah krisis plastik ya saat ini ya. Kemudian ditambahi sampah dari luar negeri ini. Kemudian kami menjadi sangat prihatin dengan kondisi saat ini. Baik, lalu sejauh mana sih bentuk sosialisasi dari komunitas Ekoton dalam memberikan kesadaran untuk peduli lingkungan sekitar? Kita akan bahas lagi di segmen terakhir, tetaplah di Sapa Jatim. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Jatim. Tadi juga sudah disinggung oleh Kak Alaika, ada event aksi renang Ronda Sungai. Ini kan menyusuri dari rute Meliri Mojokerto sampai ke Rolak Gunung Sari begitu. Nah ini sejauh ini bagaimana bentuk kegiatannya dan hal-hal menarik apa saja yang ditemukan selama menyusuri sungai-sungai tersebut? Ya, jadi kami banyak sekali yang masih menjadi PR buat kita bersama ya, khususnya pemerintah Jatim, kemudian masyarakatnya gitu. Karena
kami ketika melakukan aksi renang ronda sungai ini, jadi mulai dari Melirip Mojokerto sampai di Gunung Sari Surabaya, itu menemukan banyak sekali masalah di sungai. Yang pertama, mulai dari yang masalah bantaran sungai ya, harus steril dari bangunan liar, itu masih kami temukan. Banyak sekali, ada ratusan, bahkan kalau disusur terus sampai Surabaya itu kami ternyata bisa sampai hampir ribuan gitu. Kemudian ribuan bangunan liar ya. Kemudian dari situ ya mereka menyumbang limbah domestik. Kemudian selanjutnya adalah timbulan sampah. Ya, terakhir kami mengidentifikasi itu ada mulai dari Melirip sampai di Bambe yang perbatasan Surabaya, itu ada 117 timbulan sampah gitu. Sepanjang kanan kiri sungai, ada yang besar, ada yang kecil gitu. Kemudian mulai dari kondisi airnya. Kondisi airnya ternyata setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, yang menjadi PR adalah daerah yang padat pemukiman sama industri itu ternyata kondisi airnya sudah mulai berbau amis, kemudian banyak sekali partikel-partikel kecil gitu ya, serat-serat gitu. Itu yang kemudian dan mirisnya adalah sungai ini adalah bahan baku PDAM dan ini harus dilindungi gitu, harus dilestarikan karena ketika air bersih maka masyarakatnya juga akan sehat. Dan ini menjadi PR-PR kita bersama. Baik, dan sejauh mana sosialisasi dari komunitas ekoton untuk lebih menyadarkan masyarakat lagi, lebih aware terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya? Ya, kita mengedukasi selain door to door tadi Kak ya, door to door, kemudian ada pameran berantas susu keliling, sampai keliling, kita menghampiri rumah-rumah warga, kemudian ada juga yang di TikTok, kemudian di Instagram, di YouTube. Di sekolah juga. Di sekolah juga. Okay. Di sekolah kita ada sekolah ekologis. Nah, sekolah ekologis kita menyasar ke kantin sehat. Jadi di kantin itu kita mengedukasi adik-adik, ya siswa-siswi SD, SMP, SMA untuk di kantinnya itu ya kalau bisa 0 sachet. Ada juga yang 0 sachet. Kita yang berhasil itu di SD Muhammadiyah Wringinanom dekat kantor kita, itu nggak ada saset sama sekali Kak, udah nggak ada saset sama sekali. Itu kita kolaborasi sama guru-gurunya juga pastinya. Nah di situ jadi adik-adik di situ makanannya itu prasmanan, jadi ambil sendiri pakai wadah sendiri gitu Kak. Oke, jadi berbagai kalangan usia ya, mulai dari pelajar, kemudian di tingkat masyarakat juga begitu ya, dilakukan sosialisasi bahkan memanfaatkan media sosial juga. Seperti itu. Nah, program next ke depannya apa nih yang akan dikerjakan dan bagaimana jika ada masyarakat di luar begitu yang ingin bergabung di komunitas ekoton, seperti apa syaratnya? Ya, kalau di ekoton sendiri kita lagi menyusun baku mutu mikroplastik Kak, tapi masih proses. Nah itu nantinya akan pengennya berkolaborasi sama legislatif ya, Iya. DPR. Lagi sounding ya, sounding ke DPR. Karena kita akan meniru di negara sebelah, di Korea Selatan. Jadi Korea Selatan itu bagus Kak. Jadi mikroplastik akan ya diajukan lagi proses pengajuan baku mutu mikroplastik di Korea Selatan dan dibantu oleh DPR-nya di Korea Selatan itu gitu. Jadi sekarang ada RUU, rancangan undang-undang ada baku mutu di setiap pabrik itu bisa mengeluarkan mikroplastik itu sebanyak berapa paling aman gitu. Dan itu harus menjaga sungai di situ di Korea Selatan, dan ini akan direplikasi, ya pengennya direplikasi ke Indonesia. Kita akan mereplikasi itu. Kita akan kalau bersama DPR, kemudian sama Kementerian Lingkungan Hidup pastinya, kemudian Kementerian Kesehatan, karena itu mikroplastik berdampak pada kesehatan kan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kelautan ya, Kelautan juga, karena itu berhubungan dengan perairan juga Kak. Nah, gitu. untuk masyarakat yang ingin bergabung di komunitas ekoton seperti apa nih syaratnya? Iya, jadi tinggal ikut aja join di website, itu ada kita buka open volunteer gitu. Jadi masyarakat bisa bergabung dalam seluruh event dan kegiatan yang dilakukan oleh Ekoton gitu. Kemudian dari situ atau bisa memantau di media sosial kami gitu kan. Itu juga bisa, tinggal sharing aja, nanti kemudian kami bisa misalnya mereka mau melaporkan, Kak boleh mau kegiatan di sini gitu. Oh bisa ya? Bisa saja gitu. Tinggal menghubungi Ekoton. Iya. Baik. Banyak kegiatannya Kak, ada brand audit, ada detektif sungai, sekolah alam, sekolah alam detektif sungai gitu. Gitu. Kemudian ada ronda sungai yang paling baru ini Kak. Kalau mau ngintir renang juga
silakan. Oh baik, Biar kalian diajak ya. berpartisipasi Iya. juga begitu untuk Iya. langsung. Baik, yang terakhir nih pesan dan harapan dari Kak Alaika dan juga Kak Rafika juga untuk masyarakat seperti apa? Ya kalau saya sendiri karena saya fokusnya ke mikroplastik kan, karena mikroplastik itu kalau bahasa Jawa itu cilik begitik Kak. Jadi meskipun kecil dia itu sangat membahayakan bagi tubuh kita, tapi itu memang jangka panjang. Jadi bagi masyarakat dan semua kalangan masyarakat, pemerintah dan kita sendiri NGO ini harus sama-sama berkolaborasi untuk pengurangan plastik sekali pakai, kemudian meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai karena plastik itu sudah juga menyumbang mikroplastik dalam tubuh kita gitu, dan itu bahayanya sangat bahaya banget gitu, dan itu jangka panjang memang gitu. Baik, kalau dari statement dari Kak Alaika? Ya, jadi karena saya Gen Z ya, jadi pesannya harus dari menyasar ke anak-anak muda gitu. Jadi anak-anak muda Gen Z itu identik dengan kata yang instan, mereka mau praktis gitu ya. Tapi kita harus melawan itu. Ya. Karena apa? Karena harus kita Gen Z harus mau menjaga lingkungan. Kemudian dari setiap apapun yang kita gunakan itu akan kembali lagi ke diri kita sendiri. Jadi misalnya pakai plastik, pakai kresek apalagi ya, kemudian itu kan kita menggunakan itu. Kemudian setelah selesai dibuang ke sungai, itu akan lagi kembali ke diri kita. Gitu. Jadi apapun itu, apa yang kita buang akan kembali ke meja makan kita. Gitu. Jadi memang seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi statementnya untuk Kak Rafika dan juga Kak Alaika yang sudah memberikan edukasi yang menarik untuk kita semua. Berbagai pencemaran lingkungan yang ada dampaknya akan kembali ke kita sendiri. Maka dari itu tetap jaga dan cintai lingkungan sekitar karena itu adalah peran dari kita semua. Saya Vina Putri pamit beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di Sapa Jatim berikutnya.